Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Safina Tuneja dengan NIM 3420178. Saya merupakan mahasiswa IAIN Pekalongan, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Saya dari kelas Ilmu Kalam A dengan dosen pengampu Bapak Dr. Imam Hanafi MAG. Dan di sini saya akan menjelaskan hasil riset yang saya lakukan melalui Google Form dengan tema peran iman dalam menghadapi pandemi corona. Selanjutnya akan saya bacakan kesimpulan dan beberapa hal yang ada di dalam riset saya yang telah saya lakukan kepada 15 orang. Berikut kesimpulannya. Nomor 1, seberapa penting iman dalam kehidupan? Nah, untuk soal yang ini, jawaban yang telah saya dapatkan dari teman-teman sangatlah beragam. Namun, kesimpulannya di sini, rata-rata mereka menjawab bahwa iman itu penting bagi kehidupan. Mereka menjawab iman itu penting, kemudian ada yang menjawab sangat penting, terus bahkan ada yang menyebutkan iman itu 100% penting di dalam kehidupan. Dan kemudian untuk alasannya, mengapa iman itu penting di dalam kehidupan, jawaban yang saya dapatkan pun sangat beragam. Ada yang menyebutkan bahwa untuk mencegah kemaksiatan, ada pula yang menyebutkan iman sebagai pedoman hidup, pegangan hidup, dan ada juga yang menyebutkan apabila hidup kita tidak memiliki keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dapat membuat diri kita menjalani kehidupan yang selalu terbawa nafsu dan berakibat fatal dalam kehidupan. Nomor 2, iman itu pasrah atau harus aktif berusaha sendiri atau ikhtiar dan doa berkeseimbangan? Jawabannya yakni seimbang antara ikhtiar, berdoa, lalu pasrah. Karena di dalam kehidupan kita harus berusaha dahulu dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita upayakan selalu karena Allah. Baru setelah itu kita harus pasrah dengan apa yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan dari jawaban riset yang telah saya lakukan, mereka juga menjawab berkeseimbangan. Namun ada pula yang menjawab hanya seimbang antara usaha dan doa tanpa pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta ada pula yang menjawab usaha saja. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa iman itu harus dilakukan dengan ikhtiar, doa yang seimbang. Karena walaupun kita percaya terhadap Allah, namun pasrah saja bukan suatu tindakan yang beriman. Nomor 3, bagaimana menghadapi pandemi COVID-19? Pasrah pada takdir dengan doa saja atau usaha sesuai prokes pemerintah atau protokol kesehatan pemerintah, atau keduanya harus berkeseimbangan? Pandemi COVID-19 memang sudah lama terjadi bagi manusia, dan dari cobaan ini sikap yang harus kita praktikkan sebagai orang beriman yaitu berdoa serta berusaha dengan menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Dan jawaban dari mereka semua juga menjawab bahwa harus berusaha menjalankan protokol kesehatan yang berlaku dan diimbangi dengan berdoa. Ada yang menyebutkan keduanya harus seimbang. Di samping kita menjaga protokol kesehatan, kita juga harus berdoa agar senantiasa diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian soal nomor 4, bagaimana Anda meningkatkan iman dan dari mana Anda mendapatkan materi tentang iman? Nah, dari soal ini, jawaban yang telah saya dapatkan itu beragam. Dan ada pula yang menyebutkan bahwa meningkatkan keimanan itu kita harus selalu percaya kepada Allah. Ada yang menjawab dengan melaksanakan yang diperintahkan dan menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menjawab dengan cara selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga yang menjawab dengan cara bergaul dengan teman-teman yang memahami agama serta memahami apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan intinya, jawaban dari mereka itu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian rata-rata mereka mendapatkan materi iman itu dari guru sewaktu mereka sekolah. Kemudian ada juga yang menjawab dari pengajian, sosial media,
serta banyak dan lain-lain. Ya, langsung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.